Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah di minggu ini kita mempersiapkan diri dengan berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada saat ini kami beribadah untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda-Mu, dan mohon berkat-Mu. Ampuni dosa-dosa kami dan layakkan ibadah kami ini, ya Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi dunia yang sedang dilanda wabah penyakit, Roh Kudus membimbing ibadah kami, dan kami mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sabda pengantar terambil dari Ulangan 13 ayat 4. Sekali lagi, sabda pengantar terambil dan akan kita bacakan dari Ulangan 13 ayat 4 yang demikian. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Sabda Tuhan, mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Pujian 1 ayat 1 sampai dengan 3. Lambungkan nyanyian bagi Tuhan. Sama-sama mari kita ucapkan votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita sekalian. Amin. Amin. Kita hayati sabda yang menolong kita untuk mengerti tentang kehendak Tuhan di dalam kasih-Nya. Ibrani 12 ayat 14. Sabda kasih sebagai sarana mawas diri, mari kita hayati bersama. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat
Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di awal ibadat ini kita mendengarkan sabda kasih dari Tuhan. Menengok ke belakang kehidupan yang sudah kita lalui, ternyata jauh dari sabda Tuhan. Bahwa di dalam hidup kita belum mampu mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Oleh karena itu marilah kita bertobat di hadapan Tuhan dengan memuji Tuhan dari kidung pujian 64, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Ku datang Tuhan. Jemaat terkasih, marilah kita sempurnakan pertobatan kita dengan mohon pertolongan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami merasa malu di hadapan-Mu karena ternyata perjalanan hidup yang sudah kami lalui penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan hal yang tidak berkenan kepadamu. Karena tidak sesuai dengan sabdamu bahwa kami harus mengasihi Engkau melalui mengasihi sesama kami. Kami masih sering membenci sesama kami. Kami masih sering mengasihi sesama kami dengan latar belakang pamrih kepada sesama kami. Oleh karena itu di awal ibadat ini kami mohon ampun ya Tuhan di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah pertobatan kami. Yang kami minta adalah nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita dilayakkan untuk menghayati peribadatan ini. Tuhan menyatakan anugerah kasih-Nya melalui sabda Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12.
Yohanes 8 ayat 12, demikian yang Tuhan nyatakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kita juga hendak mendengarkan sabda petunjuk kehidupan yang saat ini hendak kita hayati melalui pewartaan Rasul Paulus ketika mengirim surat kepada jemaat di Efesus. Terlebih dalam situasi seperti sekarang ini, ada banyak orang merasa kegelapan, dan sungguh kita beruntung menjadi anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah sabda anugerah dan sabda petunjuk kehidupan yang baru kita tanggapi dengan penuh sukacita, dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 60, baitnya pertama dan yang ketiga. Terimalah ia Tuhan. Tuhanku, ikat dan
Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih, kita sekarang hendak mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu Tuhan, kami membuka hati dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami beroleh berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat 44 adalah sabda Tuhan yang menjadi perenungan saat ini. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat 44. Tema adalah Bapa mendengarkan Yesus yang diutus menyatakan kehendaknya. Demikian sabda Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka,
bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikian pewartaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, menghayati dan memetik hikmah serta melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sekali lagi saya sampaikan tema saat ini adalah Bapa mendengarkan Yesus yang diutus menyatakan kehendaknya. Tujuannya adalah kita dapat meladan Tuhan Yesus yang setia pada kehendak Sang Bapa, sehingga kita percaya akan kuasa Yesus yang membangkitkan orang mati. Beberapa bulan ini energi kita terkuras dengan konsentrasi yang membawa ketakutan karena wabah penyakit virus corona. Tidak dapat dipungkiri kegetiran hati, mengingat betapa menakutkannya peristiwa yang sedang berlangsung. Nah, pada kesempatan saat ini dalam ibadah ini, sabda Tuhan juga menyatakan tentang bagaimana kematian seseorang yang bernama Lazarus. Saudara dari Marta dan Maria. Bagaimana tidak Marta dan Maria bersedih karena Lazarus yang keluarga yang dikasihi meninggal dunia. Sementara mereka mengharapkan tentang pribadi Yesus yang bila mana Yesus ada pada saat itu pasti tidak akan mati. Bagaimana kita memahami peristiwa ini dalam situasi kehidupan sekarang ini? Hal pertama yang mau saya sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian, sesungguhnya dalam proses kehidupan manusia sejak dari dalam kandungan seorang ibu, dilahirkan, hidup, akan sampai pada tahap akhir kehidupan. Memang pergumulan demi pergumulan ada pada manusia tatkala manusia sedemikian rupa mengakhiri kehidupannya dengan sakit penyakit. Tetapi di balik peristiwa itu ada peneguhan yang Tuhan nyatakan untuk kemuliaan Tuhan juga adanya, bahwa dalam hidup manusia ternyata bermuara pada kemuliaan Tuhan Sang Pencipta dan Sang Pemilik kehidupan. Namun persoalannya adalah apakah manusia dapat mengungkapkan rasa percayanya akan kemuliaan Tuhan itu atau tidak. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana cara respon orang-orang untuk menghadapi peristiwa yang sedang berlangsung dalam dialog atau narasi Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Ada 3 tipe. Yang pertama adalah murid-murid Yesus sendiri. Yang kedua, Marta dan Maria. Yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Baik, kita memahami, mencermati yang bagian pertama. Murid-murid Yesus adalah murid-murid yang dipilih oleh Yesus dengan berbagai latar belakang. Mereka dipersiapkan untuk menjadi rasul atau murid Yesus yang melanjutkan tugas bila saatnya sudah selesai pekerjaan Yesus. Namun seringkali mereka menjadi tidak responsif. Mereka seringkali tidak mengerti tentang cara Tuhan mengajar, dan bahkan seringkali Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan agar mereka memahami tentang maksud Yesus. Termasuk juga tentang berita sakitnya Lazarus sampai dengan meninggalnya Lazarus, bahkan ketika orang-orang Yahudi yang membenci Yesus masih mencari Yesus, mengancam nyawa Yesus.
Hal ini membuat mereka tidak percaya penuh kepada Yesus. Bahkan dengan nada satir, Thomas Didimus mengatakan, baiklah kita pergi dan kita akan mati bersama-sama dengan dia, yang dimaksudkan adalah Yesus. Ini memberikan pengertian bahwa peristiwa yang sedang berlangsung khususnya untuk Thomas Didimus merasa terancam jiwanya. Merasa tidak berdaya ketika mereka mendengar situasi yang demikian, masih harus menghadapi orang-orang Yahudi yang membenci Yesus dan pasti akan berdampak kepada murid-murid Yesus. Berikutnya terhadap Marta dan Maria. Mereka berharap betul tentang Yesus yang punya kuasa. Namun ketika peristiwa Lazarus yang mati, mereka kemudian dalam hatinya seakan mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kalau engkau ada di sini pasti saudaraku tidak akan mati. Mereka sedih. Mereka tidak mau menerima kenyataan. Dan ini saya rasa juga sebagian besar dari kisah kehidupan manusia ketika sampai pada tahap seseorang berakhir kehidupannya. Banyak yang tidak rela. Banyak yang merasa begitu ditinggalkan dan membawa mereka begitu rupa sedih. Dan peristiwa di berbagai tempat membuktikan ketika ada jenazah yang seharusnya langsung dimakamkan karena satu kasus penyakit tertentu, mereka kemudian membongkarnya karena merasa tidak rela kehilangan atau saking kasihnya. Saya rasa Marta dan Maria sedemikian rupa terbeban dengan kematian Lazarus. Dan mereka ingin, benar-benar ingin seandainya Tuhan bersama dengan mereka, Lazarus tidak akan mati. Sesungguhnya dalam hal ini kita harus memahami, setiap manusia yang dilahirkan hidup pasti akan sampai pada akhir kehidupan. Namun yang seringkali dirasakan sebagai beban adalah tentang cara orang berakhir kehidupannya. Mungkin perasaan Marta dan Maria adalah tidak ikhlas. Dan seakan menimpakan problematika itu kepada Tuhan. Namun beruntung kita mendapatkan informasi dari kisah ini, dari narasi ini tentang bagaimana Tuhan yang kemudian memberikan pengertian kepada Marta dan Maria. Tentang bagaimana cara Tuhan menyatakan kemuliaan melalui kematian seseorang. Dan setiap orang yang percaya kepada anak manusia, anak Allah yakni Yesus, sekalipun mati akan beroleh hidup. Tapi kembali dalam hal ini, Marta dan Maria masih menganggap bahwa kebangkitan itu akan terjadi pada akhir zaman. Dan di sini kembali kita mendapatkan informasi penegasan dari Yesus yang begitu luar biasa. Barang siapa percaya kepada Yesus dinyatakan jelas, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus menjaminkan bagaimana cara manusia beroleh berkat anugerah dari Tuhan. Kepastian yang sesungguhnya tidak kematian kekal, tapi beroleh hidup kekal. Puji Tuhan. Karena pada akhirnya ketika Yesus mengatakan, percayakah engkau akan hal itu? Terlebih ketika Lazarus akan bangkit, mereka mengatakan mereka percaya. Sekalipun soal percaya ini masih teruji tentang bagaimana ketika sudah ada di depan pemakaman, ini meninggal sudah 4 hari, sudah berbau, tidak mungkin. Kembali Yesus menandaskan untuk menguji percaya mereka. Dan mereka melihat kemuliaan Tuhan
ketika mereka memberi perintah, Maria dan Marta melihat kebangkitan Lazarus. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, bagian ketiga, orang-orang Yahudi yang masih mencari Yesus. Untuk dipersalahkan, untuk diadili dan bahkan dibunuh. Perbedaan pemahaman pendapat tentang cara mereka yang tahu persis persoalan dan firman Tuhan dalam hukum Taurat atau kitab Taurat ternyata tidak menjadi bekal bagi mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan yang sedang hadir dalam Yesus. Nah, bagi mereka Yesus sangat tidak mungkin menjadi pribadi yang besar, yang maha luar biasa karena hanya anak seorang tukang kayu. Tidak mungkin kemuliaan Tuhan hadir dari terah anak tukang kayu. Namun Tuhan Yesus punya cara. Ketika disindir, ketika diejek, ketika dihina. Bagian yang ketiga ini menolong saya Bapak Ibu untuk melihat, merasakan, menghayati, memahami bagaimana Yesus mengungkapkan isi hatinya di tengah peristiwa yang berat, peristiwa yang teruji, peristiwa ancaman yang dihadapi. 4 hari orang mati. Dan orang-orang yang merendahkan dia. Tekanan yang tidak sederhana. Maka kita dapat merasakan bagaimana batin Yesus, hati Yesus yang bergumul saat itu. Yesus datang kepada Sang Bapa. Yesus bersyukur Bapa selalu mendengarkan dia. Dan ketika di tengah suasana yang semacam itu Yesus ingin menyatakan Sang Bapa akan mendengarkan permohonannya seperti yang diungkapkan oleh Marta dan Maria. Karena keingin apapun yang engkau katakan, katakanlah itu. Karena engkau adalah Mesias. Yesus datang kepada Sang Bapa, mengungkapkan isi hatinya, bersyukur kepada Bapa. Agar orang-orang yang tidak percaya bisa melihat kemuliaan yang sedang berlangsung dalam diri anak Sang Bapa yang diutus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam dunia yang dihadirkannya. Termasuk yang tidak mungkin menjadi mungkin. Membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari lamanya. Saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam titik inilah, poin inilah, saat ini, ketika saya Bapak Ibu dalam pergumulan, mari kita datang kepada Bapa. Saya Bapak Ibu sekarang ini ada dalam ujian kehidupan yang berat. Ada dalam suasana titik terendah kehidupan ketika ada banyak ancaman, wabah penyakit. Situasi kehidupan kita terbatas, relasi kita terbatas. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mantapkan percaya kita kepada Tuhan. Saya rasa dengan keyakinan yang penuh, perjalanan kehidupan yang kita tidak tahu sampai kapan wabah penyakit virus corona ini akan teratasi. Kita berharap akan penyertaan Tuhan sebagaimana Yesus menyatakan isi hatinya kepada Sang Bapa. Supaya kehendak Sang Bapa di dalam Yesus menjadi nyata. Maka ketika kita datang kepada Sang Bapa di dalam nama Yesus, yang kita lakukan adalah menyatakan kehendak Yesus Kristus. Menjadi pribadi yang mau benar, pribadi yang menyatakan kebenaran, pribadi yang terus mengupayakan suasana kehidupan dengan iman yang kuat. Maka saya meyakini
Ketika orang-orang waktu itu ragu tentang makna kehidupan dan kebangkitan, maka di dalam Yesus ada jaminan hidup, kematian, dan kebangkitan yang adalah kepastian. Kepastian bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan jaminan yang Yesus nyatakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Tetesan darahnya dalam proses penghayatan akan masa Paskah yang minggu depan akan kita hayati dalam Minggu Palmarum. Nah, berikutnya kita merayakan tentang bagaimana Yesus yang bangkit yang sebelumnya harus menderita. Namun semuanya itu Tuhan membebaskan saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan setiap orang yang mau percaya agar kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita dimampukan menjalani hidup ini dengan kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan sepenuh hati, supaya saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, mantap melanjutkan tugas kewajiban kita dengan iman yang penuh, utuh, kuat, dan menjadi berkat karena Tuhan yang memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, setelah kita menerima sabda Tuhan, marilah kita meneladani Yesus untuk tetap setia kepada Bapa di surga. Kita ungkapkan rasa syukur kita ungkapkan rasa terima kasih kita melalui nyanyian sukacita dan syukur yang kita kumpulkan persembahan yang kita dasari dari sabda Tuhan dari Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25 yang demikian sabdanya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita kumpulkan persembahan dengan memuji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 3 bait pertama sampai dengan yang ketiga. Terima kasih pada Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat untuk saat ini. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau mengingatkan dan menguatkan kami dengan sabda-Mu yang indah. Kami meyakini kuasa Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan manusia. Tuhan Yesus adalah pribadi Tuhan yang datang ke dunia untuk menebus manusia dari dosa. Meski banyak orang tidak percaya, bahkan memusuhinya, namun kami memantapkan hati untuk percaya. Kami mau hidup meneladan Tuhan Yesus yang senantiasa setia melaksanakan kehendak Tuhan. Kami meyakini tuntunan Roh Kudus memampukan kami melaksanakan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perjuangan pemerintahan bangsa-bangsa di muka bumi ini yang sedang berjuang melawan penyakit virus corona sehingga dapat diberantas. Berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi para tenaga kesehatan dan para relawan. Sembuhkanlah mereka yang terserang penyakit virus corona sehingga kembali menjadi sehat. Berkatilah kami yang dalam suasana wabah ini diliputi kekhawatiran dengan hati yang dikuatkan oleh Roh Kudus. Ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit dan memerlukan proses kesembuhan. Berkatilah kehidupan rumah tangga dari anak hingga yang atiuswo. Dalam segala aktivitas yang dilakukan terbatas untuk saat ini, kiranya semakin meneguhkan diri sebagai keluarga yang saling mendukung. Bagi anggota keluarga yang berada di tempat yang terpisah, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati. Ya Tuhan, berkati pula gereja di dalam situasi terbatas dengan pelayanan yang terbatas pula untuk memberikan semangat kepada warga maupun masyarakat. Kami juga meyakini bahwa aktivitas kegiatan rohani secara mandiri di tempat kami masing-masing yang terus berlangsung dan Tuhan berkenan untuk selalu memberkati. Ya Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan pada saat ini sebagai ungkapan syukur kami. Meski kami bergumul dengan situasi sekarang ini, namun kami meyakini kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus mengucap syukur. Sucikanlah Bapa persembahan ini, sehingga bila nanti dipergunakan oleh gereja, semua bagi kemuliaan nama Tuhan, dan untuk operasional kegiatan gerejawi maupun untuk sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Imam Agung Perjanjian Baru, Juru Syafaat Sejati, dan karena bimbingan Roh Kudus, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah suasana yang sedemikian, marilah kita teguhkan pengakuan kita. Dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara sekalian, terimalah dengan penuh sukacita berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, beserta dengan Bapak, Ibu, saudara sekalian,
beserta dengan setiap pribadi yang berjuang untuk pemberantasan virus corona, beserta dengan umat manusia di muka bumi ini, yang Tuhan berikan keselamatan, kekuatan, dan kesehatan. Terpujilah nama Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah di minggu ini kita akhiri dengan menyanyikan Kidung Pujian 32, baitnya yang pertama dan kedua, Jangan Lupa Nama Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Dengan ibadah ini kita semua makin dikuatkan di tengah-tengah dunia yang penuh kekhawatiran ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.